Halo guys, bertemu lagi dengan Historica Linux. Salam kemerdekaan. Hari ini pas 17 Agustusan. Kali ini kita akan menginstal sebuah distro Linux KOS ya. Nah, kita bermampir dulu ke website resminya. KOS is an independent distribution focused on KDE. Jadi KOS ini adalah distro yang langsung dikelola sama KDE ya, kalau nggak salah lah ya. Jadi KDE ini selain dia membuat desktop environment, dia juga ada membuat distro yaitu KOS. Nah, kita masuk ke websitenya dan kita download iShow-nya supaya kita bisa menginstal. Dan kemudian kita menggunakan metode Ventoy untuk memburn the iShow to USB flash disk memakai Ventoy. Kita tinggal double klik, kita download softwarenya, kita klik install ke flash disk yang kita ingin tampung file iShow-nya. Nah, file iShow-nya kemudian tinggal di copy saja ke flash disk yang sudah di Ventoy-kan tadi, yang sudah di format dengan Ventoy. Nah, ini adalah mesin CPU yang akan kita install Linux, Intel Pentium G4400 4GB ya. Sudah DDR4, lumayan. Jadi ini adalah mesin yang mumpuni untuk diinstal Linux. Nah, memori 4GB, harddisknya hanya 120GB, tapi sudah SSD ya, ada GPU. Ini adalah CPU jadul yang dititipkan ke saya untuk direstorasi. Nah, karena kita ingin melakukan dual boot, kita harus mempartisi harddisk kita menjadi minimal ada 2 partisi ya. Nah, ini adalah bekas dari Catchy OS yang sebelumnya. 40GB akan kita letakkan Linux KOS-nya nanti. Kita bisa pecah harddisk kita dengan cara shrink volume yang tadi. Setelah semua sudah aman, kita tinggal restart Windows kita. Kita colokkan 2 flash disk ya. Saya menggunakan 2 flash disk. Yang ini adalah yang installernya. Dan yang satu saya persiapkan untuk bootloader karena ini adalah review ya. Saya tidak mau menghapus Linux dan kemudian mereparasi boot record dari Windows-nya. Jadi bootloadernya saya pisahkan ke USB drive, itu maksudnya. Nah, di BIOS tadi kita atur agar bisa loading dari USB dan kita masuk ke menu Ventoy yang tadi dan sekarang menu live boot dari KOS. Nah, ini adalah live boot dari live boot KOS-nya, sangat keren ya, karena ini dari dapurnya KDE sendiri, harus keren dong. Seperti biasa kita harus connect ke internet dulu. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat menggembirakan guys. Saya menemukan Simple Screen Recorder itu sudah pre-install. Ini pertama kali selama beberapa bulan saya install distro. Simple Screen Recorder itu sudah pre-install, tapi sayang Simple Screen Recorder itu tidak kompatibel dengan Wayland, jadi saya harus logout ke X11 ya. Tadi passwordnya adalah live. Nah, kita sudah siap. Ini recording clean dengan Simple Screen Recorder. Dan kemudian kita tinggal install dengan installernya. Ini adalah Calamares installer ya. Tadi pilih bahasa dan pilih time zone, keren sekali ya, pakai peta beneran. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu dibutuhkan ya. Mending energinya dipakai untuk memperbaiki bug. Kemudian kita ditawarkan mau install langsung LibreOffice atau tak usah install. Kita pilih install dong. Dan ini pertanyaan yang cukup susah ya bagi pemula ya. Audionya mau pakai Pulse Audio atau yang pilihan pertama, kita pakai pilihan pertama saja. Dan kemudian kita sampai di bagian yang sangat penting, yaitu menentukan partisi di mana kita menginstalkan KOS atau Linux kita. Kita menggunakan option kedua, replace a partition. Kita klik bagian yang ujung, itu adalah partisi 40GB yang tadi kita persiapkan dari warna biru menjadi warna merah. Kemudian bootloadernya seperti yang tadi kita akan install ke flash disk, yaitu di sini ada di posisi SDC. Jangan sampai salah ya. Tergantung kebutuhan kita. Dia masih bertanya lagi mau pakai bootloader atau tidak pakai bootloader. Kita menggunakan grup bootloader saja karena kita ingin dual boot supaya
kita bisa booting ke Windows dan juga booting ke Linux kita menggunakan USB flash disk yang tadi kita persiapkan. Sekarang memasukkan username dan semua aman ya. Nah, di sini dia tidak membolehkan saya menggunakan password yang terlalu singkat. Jadi agak repot saya menggunakan password yang panjang. Nah, ini adalah kesimpulannya, summary-nya. Kalau sudah aman semua, kita tinggal klik install dan menunggu. Kali ini installation-nya tidak terlalu lama ya, paling 10-an menit saja. Nah, KOS ini adalah turunan, mungkin ya turunan dari Arch Linux karena dia menggunakan packet manager yang Pacman. Nah, kita sudah selesai, kita tinggal restart dan kita masuk ke grup menu yang ada di USB kita. Kita pilih KOS dan kita loading ke KOS. Nah, di sini tadi kan masuk ke WLAN, saya sudah logout. Kita masuk ke X11 dan kita masukkan password yang kita tentukan tadi dan marilah kita memulai review dari KOS ini. Ini adalah welcome menu-nya. Langsung ya kita ditawarkan customize kita punya KDE, mempercantik dulu. Ini adalah application style-nya, kita biarkan dia default dulu. Ini adalah plasma style-nya. Sebenarnya hampir semua KDE sudah bisa melakukan hal ini ya. Jadi sebenarnya kita mempertanyakan apa keunikan kegunaan dari KOS ini. Nah, virtual desktop-nya saya kurangin saja supaya tidak banyak makan menu ya, makan memori ya. Nah, saya tadi sudah memperbesar skalanya menjadi 125%. Oke, ini masih menu welcome screen-nya. Nah, skala kita perbesar. Dan seperti biasa saya akan mengganti wallpaper-nya ya. Dengan gambar-gambar dari AI generated. Nanti saya akan upload ke website wallpaper saya. Oke, menunya itu di sebelah kanan ya guys. Jadi ini kayak orang Cina atau orang Arab, kita orientasinya dari kanan ke kiri. Kita bisa mengubah posisinya dengan simple ya. Ini adalah features yang cukup modern dari KDE. Sangat mudah. Nah, saya sudah ganti wallpapernya ya dan saya kembalikan ke sebelah kanan supaya terlihat original. Nah, kita melihat konsolnya, melihat terminalnya dan dari sini saya mulai merasakan kesulitan menggunakan KOS ini karena NeoFetch itu tidak ada ya dalam repositorinya. Saya mencoba updating. Nah, sini updatingnya sudo pacman -SYU tadi ya. Nah, saya coba lagi sudo pacman s neofetch, install neofetch tidak ada, fastfetch juga tidak ada. Saya updating lagi. Panjang sekali ya. Yang tadi itu saya masih belum klik yes dan sekarang saya baru klik yes. Cukup lama, sekitar 1 GB updatingnya. Hampir 10 menit ya. Dan di sini saya desperate menemukan sintaknya, tapi juga bukan ya. Dan setelah browsing cukup lama, saya baru tahu bahwa di sini dia tidak menggunakan fastfetch, neofetch, tetapi menggunakan screenfetch, guys. Nah, akhirnya bisa juga kita menjalankan program semacam ini untuk supaya kita bisa screenshot dan kita bisa share ke teman-teman ya, bisa pamer ke Facebook. Nah, ini terlihat CPU-nya dan memorinya 4 GB. Kita coba lihat about the system. KDE-nya 6.1 dan kernelnya 6.9.9 sudah sangat baru ya. Jadi seperti biasa kalau di Arch Linux dia selalu yang terbaru. Tapi ini enggak secara eksplisit dia bilang dia Arch Linux ya. Nah, ini entah apa lagi. Saya itu mencoba mencari sistem monitor ya, ternyata juga tidak ada di sini. Betapa repotnya ya. Nah, kita coba
uh, software manajemennya itu adalah Hardtop aja tidak ada. Software manajemen di sini menggunakan Octopi ya. Nah, untuk install Toilet saja tidak ada ya. Toilet itu adalah tools untuk membuat huruf ASCII di konsol. Nah, mari kita coba Octopi-nya. Kita akan mencari-cari barang yang kita butuhkan. Nah, dia akan loading repositorinya. Tadi saya ada mencoba mengklik repository customnya, tetapi broken, jadi nggak saya tampilkan. Nah, kemudian kita langsung review Office-nya saja ya. Review Office-nya. Jadi LibreOffice yang call ini adalah Microsoft Excel-nya di Linux yang dibuat oleh LibreOffice. Saya sudah mempersiapkan beberapa spreadsheet ya. Nah, saya itu di bidang desain dan spreadsheet seperti ini sangat penting ya, sehingga saya perlu memastikan tidak ada error di dalam spreadsheet ini di LibreOffice. Kalau dia berjalan dengan lancar, maka kita bisa pergunakan untuk kehidupan real. Nah, sepertinya aman saja. Ini masih terlock ya, saya barusan download. Belum diapa-apain. Oke, kita coba lagi. Saya mau ngetes implementasi dari grafik chart di Excel, apakah terlihat dengan baik juga di sini, dan sepertinya aman juga. Kalau kita ganti parameter angkanya, dia juga akan langsung terupdate. Oke, LibreOffice berjalan dengan baik. Mari kita melanjutkan. Nah, ini adalah Octopi-nya. Karena di sini, karena KOS ini sepertinya bukan sebuah distro untuk menangani server, bukan untuk main game. Jadi untuk bekerja, mari kita tes tools application software untuk bekerja. Dan ini tidak bisa dipergunakan untuk membaca file AutoCAD karena pembacaan di WG file AutoCAD-nya itu tidak sempurna dan dia harus dibaca dalam bentuk. Nah, ini adalah semua file yang dia klaim, FreeCAD ini mengklaim bisa dibuka, tetapi ternyata tidak bisa ya. PHP dia. Ya, tadi itu bukan LibreCAD ya, tapi FreeCAD. LibreCAD itu juga tidak tersedia di Octopi-nya. Jadi satu-satunya file CAD di sini adalah FreeCAD, dan lihat dia tidak sempurna ya. Ini gambarnya masih banyak lagi detail yang lain, multi-line-nya semua tidak terbaca. Jadi ini sangat basic FreeCAD-nya. Tidak bisa langsung membaca AutoCAD. Saya pernah mencoba sebuah program yang berjalan di Linux namanya BridgeCAD ya. Saya ada videonya di channel ini. Untuk para arsitek, para drafter bisa menonton video tersebut. Nah, saya mencoba browsernya, dia menggunakan Falcon ya. Pada waktu dia launching itu ada banyak sekali free access yang seperti yang di bawah ini, dan itu memperlambat. Jadi saya sudah hilangkan semua, sisa satu. Dan saya di sini mau menunjukkan betapa naifnya orang Linux ya. Karena kita tidak mau menggunakan Google, kita menggunakan DuckDuckGo, dan kemudian DuckDuckGo itu diblokir sama pemerintah Indonesia, sehingga tujuan kita menghindari Google Search, menghindari Bing tidak tercapai, dan kita balik lagi ke browser yang mainstream seperti Firefox ini. Dan Firefox ini bisa dipakai untuk bekerja. Jadi kadang momok dari menggunakan Linux itu adalah demikian. Sangat ingin minimalis sampai mempersusah users yang beginners kayak saya gini. Dan di sini dia sudah dengan eksplisit memberitahukan ya bahwa KOS itu membatasi repositorinya, limited repositorinya. Bahkan itu adalah sebuah feature yang mereka
banggakan di distro ini. Nah, ini adalah channel saya. Please subscribe. Saya mengupload semua COS edisi yang bulan Juli tahun 2000. Saya mengupload semua installation distro Linux saya. Ini adalah sistem monitornya agak itu ya. Sebagai sebuah kenang-kenangan bagi saya bahwa saya pernah install ini, pernah install itu, dan untuk mengingatkan saya supaya tidak lupa cara-caranya. Nah, ini adalah website wallpapernya. Saya juga sudah membuat akun X. Dan kemudian mari kita mencoba emulator PlayStation 2 dan berjalan dengan baik ya. Saya sudah membuatkan video tutorial menginstal PCSX 2 di Linux, bisa dinonton di video yang lain. Tetapi ini adalah game War Racing Championship Evolve ya, PS2 tahun 2005. Di sini berjalan nge-lag ya karena ada screen recorder berjalan di background. Lihat, walaupun PlayStation 2 ini resolusinya sudah cantik sekali ya, karena PCSX 2 ini sangat sakti, dia bisa mempush resolutionnya. Nah, kalau saya matikan simple screen recordernya dan menggunakan kamera HP, dia berjalan dengan lancar dan sangat bisa dinikmati ya. Nah, saya percepat, saya tabrak mobilnya. WCR yang tadi gamenya itu sangat realistik, sangat enjoyable. Nah, Super Tux Cut itu juga tidak ada. Aduh, ini game favorit yang selalu saya pakai untuk ngetes distro, itu tidak bisa diinstal di KOS, di Octopi juga tidak ada, di sudo pacman juga tidak tembus ya. Jadi sekali lagi kita bertemu dengan distro yang skinnya bagus ya. Nah, ini saya ganti-ganti screennya ya karena tidak ada yang bisa saya eksploitasi lagi. Nah, saya pakai yang ini aja, cantik ya. Distronya skinnya bagus, skinnya oke, tetapi tidak bisa ini, tidak bisa itu, atau mungkin karena kita tidak belajar dulu ya. Kenapa kita harus berpindah dalam satu distro dan kita harus belajar ulang lagi? Nah, demikianlah installation dan review KOS yang terbaru ya, rilis bulan Juli 2024. Sangat cantik karena dari dapurnya KDE ya. Tetapi sangat terbatas, tidak recommended ya. Yang Catchy OS yang kemarin yang sangat bagus, saya sangat terkesan. Dan ini kita hanya untuk lihat-lihat saja ya. Silakan dinonton video saya dan tidak perlulah repot-repot menginstalnya. Sampai bertemu, thank you, see you again.